wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah salat maghrib sampai dengan isya nanti, Masjid Nurul Ittihad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan panjenengan cukup lama. Dulu zamannya Pak Markasim itu masih sering ya, karena beliau sudah mendahului kita semua. Maka pada malam ini saya ditakdir oleh Allah untuk silaturahim dengan panjenengan semua, salat berjamaah, dan kemudian sharing, menguatkan diri kita, menguatkan keyakinan kita bahwa hidup di dunia yang merupakan darul ibtila, kampung diuji oleh Allah, kampung keterujian kita. Kalau bahasa Quran itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu kenikmatan yang penuh dengan kesemuan. Semu itu artinya iya ya tidak, tidak ya iya. Nah, jadi hidup di dunia ini orang kadangkala kelihatan senang, memang senang. Kadangkala kelihatan senang tapi nggak senang. Kadangkala kelihatan nggak senang tapi senang. Karena memang dunia inilah lahwun wa laibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum bil amwali wal aulad. Tempat untuk bermain, tempat untuk bersandiwara, ya. Tempat di mana orang membangga-banggakan apa yang dimiliki dari harta kekayaan dan anak keturunan atau pendukung-pendukung yang ada. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah akan berakhir, dan ketika berakhir itu tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali illa man atawah biqalbin salim, kecuali mereka yang bisa datang menghadap kehadirat Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat min afatil qulbi, tentu dari penyakit-penyakit hatinya. Kalau Imam Ghazali itu menyebut paling tidak ada empat penyakit hati manusia yang perlu untuk dikendalikan supaya tidak menjadi orang yang terlalu berbangga ketika mendapatkan apa yang diingini dalam kehidupan dunia, atau sebaliknya terlalu bersedih bahkan berputus asa di saat impiannya tidak terwujud. Jadi mendapat anugerah berupa nikmat, bersorak-sorai, lupa diri, begitu diuji dengan musibah lalu berputus asa dari rahmat Allah. Yang pertama beliau menyebutkan asyaitoniyah. Ada karakter licik, karakter manusia itu suka untuk memutarbalikkan antara yang baik dengan yang benar, antara yang baik dengan yang buruk. Itu seringkali dalam kehidupan ini kebolak-balik ya. Karena itu jika orang di hatinya sudah punya penyakit syaitonia, maka perilakunya menjadi licik ya. Menjadi suka memutarbalikkan kebenaran. Dan menurut teori postmodernisme itu, jika kebatilan itu sudah disuguhkan berulang-ulang dalam kehidupan, akan dianggap sebagai yang benar. Dan akhirnya yang benar itu tidak pernah muncul, dan ketika muncul dianggap sebagai yang salah. Wong Jawa ngarani salah kaprah. Jane bener, tapi karena memang sudah tidak pernah muncul, dan yang muncul ke permukaan
itu adalah yang enggak benar, maka yang enggak benar itu akan dianggap sebagai yang benar. Di Quran banyak ilustrasinya. Berarti yaksabuna annahum yuksiununa sun'a. Kebanyakan mereka itu menganggap perbuatan baiknya itu padahal itu adalah perbuatan buruknya. Setan memang licik memutarbalikkan. Orang ditakut-takutin, ya, ditakut-takutin untuk menjadi yang benar. Orang ditakut-takutin untuk menjadi yang jujur. Itu perbuatan setania. Maka tugas kita adalah kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar meskipun pahit, meskipun akibatnya. Jadi akibatnya itu berat, tetapi tawasobil haq, tawasobil sabr mesti dilakukan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali itu menyebut sifat penyakit hati manusia itu namanya bahimiyah. Bahimiyah itu berkarakter seperti ternak. Esensinya enggak punya malu. Jadi enggak punya malu ketika dia melanggar aturan, melanggar ketentuan, melanggar norma. Mereka nikmat-nikmat saja dengan perbuatan yang tidak bermoral. Nikmat-nikmat saja dengan perbuatan yang menciderai terhadap etika, gitu. Terhadap etika kebajikan. Albirru manitaqo. Kebajikan itu hakikatnya adalah ketakwaan. Jadi wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika syiar agama itu ditegakkan, itulah bukti ketakwaan daripada hati seseorang. Jadi i'malu ma syi'tum fa innakum mayyitun. Silahkan perlakukan atau perbuat apa saja suka-suka kalian, sesungguhnya kalian adalah akan menjadi mayit, akan jadi bangkai. Itu untuk mengendalikan sifat bahimiyah. Yang ketiga namanya sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu kebuasan. Manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Lalu yang muncul besok bukan makan apa, tapi makan siapa. Ini utamanya yang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Jadi tidak hanya model rentenir, Pak. Saya itu kadang-kala kalau berbicara dunia perbankan itu ngeri sebenarnya. Tidak ada sistem ekonomi kapital yang sangat dominan melebihi daripada cara kerja perbankan. Walau itu sekarang ada agak mending, akadnya ada yang syar'i gitu ya. Nah, saya sendiri termasuk Dewan Pengawas Syariah Perbankan. Tapi melihat transaksi-transaksi yang ada di dalam perbankan kita, ya untungnya saya itu dulu setiap hari Sabtu itu ngaji ke radio, ngajinya ke radio, Pak. Di Lamongan itu ada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren yang ada di Derajat. Itu kalau pagi jam 8 sampai 9 hari Sabtu itu ngaji Ihya Ulumuddin. Beliau membacakan Ihya Ulumuddin. Lah di antara penjelasan beliau itu bilang begini, saiki ku angel dadi menungso sing terbebas teko riba. Soalnya sepanjang perbankan itu masih ada, ribawi itu pasti berjalan. Angel, masih wis lepas loh. Iku angel, Mas. Ya. Gak ono wong sing iso lepas teko kono. Dia nyontohkan kiai diundang wis gak ndek rekening nang nggone bank paribasane, diundang karo jamaah njukuk duwite ya teko bank. Nah, mula saiki sing akeh istighfar wae. Dia bilang begitu, istighfar wae pik menawa diampuni lamun yen to salah utawa keliru ing dalem ngamal ki mau. Jadi manusia itu mestinya dengan al-amwal, harta itu digunakan menolong kepada yang lemah, yang kurang. Tapi kenyataannya ketika dibutuhkan oleh orang lain itu lalu menjadi pinjaman yang beranak pinak ya. Padahal itu pantangan di dalam keyakinan agama kita. Maka buas Pak, orangnya jadi buas.
ya, makan keringatnya saudaranya yang memang sudah tertatih-tatih untuk berjalan. Ya. Yang kedua itu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu juga bisa untuk menghimpit terhadap orang-orang yang dikuasainya. Makanya yang paling baik itu ya dari Allah untuk kebaikan dirinya dunia dan akhirat, sehingga dia tidak mengedepankan. Nah, jadi itu sifat yang ada di dalam afatil qulub, penyakit hati yang semestinya dibuang, ditinggalkan oleh kita. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, penyakit-penyakit itu bisa memperlemah terhadap keyakinan kita. Sehingga ketika keyakinan itu lemah, maka yang terjadi adalah kita itu akan berhimpitan dengan kudrat kita yang khuliqal insanu dha'ifa au khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan yang gampang, yang tidak sesuai dengan yang diingini, jazua. Dia akan menggerutu, dia akan dia akan meresponnya itu dengan mengadu kemana-mana. Ya. Jadi orang itu kalau ditimpa sedikit sesuatu yang membebani dirinya, itu umumnya ceritanya itu menjadi kemana-mana. Kan meditnya luar biasa. Wayamnaunal maun. Sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu menjadi pelit. Ya. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia kita itu bagaikan ayam bertelur di lumbung padi mati kelaparan. Jangankan untuk orang lain, untuk dinikmati dirinya bersama keluarganya itu kadangkala sudah tidak sempat. Dia hanya timbun, tumpuk karena dia cinta, lalu dia tidak menggunakan sama sekali. Padahal sekali lagi bahwa apa yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah alat supaya kita menemukan kebahagiaan, menemukan kemuliaan, menemukan kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya duniawi tapi sampai dengan ukhrawi nanti. Maka kalau orang itu mestinya semakin punya kedudukan tinggi, semakin banyak kebaikannya, semakin punya harta yang berlimpah, semakin banyak kebaikannya. Mestinya seperti itu. Tapi kalla layung badan nafil utama yaksabu anna malahu akhlada. Karena memang kebanyakan manusia itu disimpan, ditimbun, ditumpuk, ya, yang seolah-olah kekayaan itu menjamin terhadap kelangsungan hidupnya. Ya. Sekali lagi jangan bertindak seperti itu. Kelak antara harta dan yang punya akan sama-sama dilemparkan ke tengah api humazah, tengah api neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pada malam ini ingin untuk ngajak ngobrol jenengan bahwa ketika hatinya sudah salim, hatinya sudah selamat dari afatil qulub tadi, dari ragam penyakit hati itu, seharusnya kemudian kita bisa untuk melihat bahwa dalam kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila tadi itu dirinci oleh Allah. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim al anfus wa samat wa basiris sabirin. Dirinci oleh Allah bentuk ragam keterujian itu. Yang pertama namanya al khauf, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Jadi menungso itu nek normal itu punya rasa cemas, punya rasa takut, punya rasa khawatir. Apa saja yang sekiranya dia tidak bisa untuk menyelesaikan, yang sekiranya dia tidak bisa mengendalikan, sekiranya dia tidak bisa mengendalikan, menuntaskan, itu pasti bikin kecemasan, bikin kekhawatiran, bikin ketakutan. Di dalam Quran salah satu di antara ketakutan itu adalah ketika engkau akan punya anak cucu yang lebih lemah dari engkau. Orang tua umumnya khawatir kalau punya anak cucu yang kemudian lebih lemah dari dirinya. Mulai istilah
masih wong tukang maling paribasane, ora pengin anak putune iku nerusno perbuatan malingi. Karena maling bagi dia adalah perbuatan yang buruk, yang melemahkan harkat martabat dirinya, gitu. Apalagi kalau diketahui oleh orang lain. Nah, tidak ada orang tua itu yang tidak menyemaskan terhadap masa depan anaknya. Makanya kita juga berusaha untuk bagaimana membekali anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita itu lebih hebat daripada kita. Apakah di aspek keyakinannya, di aspek keberagamaannya, di aspek ekonominya, apa di aspek sosial budaya yang hendak dilalui oleh anak cucu kita. Ya. Katanya Sayyidina Ali itu sampai alimu auladakum fa innahu makhlukuna li ghairi zamanikum. Berikan pengetahuan pada anak-anakmu karena sesungguhnya mereka itu tidak akan menghadapi seperti masamu ini. Jadi masa yang akan dihadapi oleh anak kita itu masa yang lebih kompleks, apalagi orang menyebut era digital sekarang ini, subhanallah, tantangannya luar biasa. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu bagian daripada ujian. Tetapi Allah menyebutkan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang bisa mengantisipasi menghadapi ujian berupa rasa takut itu adalah orang yang memiliki jiwa keimanan yang bagus, mengikuti terhadap pedoman yang diturunkan oleh Allah. Minimal maca Quran. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, 3 bulan yang lalu, mulai Juni pertengahan, saya sekeluarga itu kena pandemik ini, kena apa ini? Kena corona. Kemudian saya dengan istri isolasi ke Bina Sehat selama 6 hari. Ya, yang anak karena posisinya masih bagus, dia ada di rumah. Saya dengan istri di Bina Sehat. Subhanallah, hampir tiap jam suara tangis itu pecah. Suara tangis itu pecah. Ternyata di kamar-kamar isolasi itu kalau sudah napas itu tersengal, kemudian oksigen tidak segera dapat, itu luar biasa. Saya menyaksikan orang yang dalam keadaan sakarat itu seperti itu, Pak. Sampai yang namanya ini infus itu lepas itu nggak terasa, karena memang begitu beratnya ketika tidak bisa nafas tadi itu. Mulai Pak Dewa, alhamdulillah Pak, iso nafas lega ini, alhamdulillah. Jadi dekat sekali sehingga muncul rasa takut. Giliran saya. Kenapa? Kamar ini, ntar lagi kamar itu, setelah pindah datang lagi, Pak. Jadi pindah mayatnya itu dibawa keluar, datang lagi pasiennya, terus gitu, sehingga saya kamar yang cuman tidak nganti 3 meter ya, itu isinya 3, mepet-mepet gini, dan semua sudah menggunakan oksigen. Subhanallah, rasa khawatir, rasa takut dibuat tidur sulit, Pak. Orang itu kalau cemas untuk tidur itu sulit. Sehingga saya ingat pesan daripada guru saya itu, obat hati itu perlu untuk dimantapkan. Walau kau punya keyakinan, jika tidak mantap hatimu tetap akan sulit. Apa itu? Membaca Al-Quran, menghayati maknanya, Pak. Jadi saya upayakan setiap mau menidurkan itu paling tidak 200 ayat yang dibaca sampai lelap. Kemudian kita tertidur. Tertidurnya pun begitu jam 10:30 sudah terbangun. Terbangun sebentar, tidur lagi, nanti jam 12:30 terbangun lagi. Dan obatnya Masya Allah. Jadi yang disuntik saya nggak ngerti berapa kali suntiknya dalam 24 jam itu. Nah, makanya kemudian rasa khawatir itu perlu untuk diobati. Cara ngobatinya apa? Ittabi hudaya, ikuti petunjuk Allah. Ikuti Quran, faqra'u Quran fattabi Qur'ana. Baca Quran dan ikuti Quran, insya Allah.
Ternyata betul, begitu saya keluar, teman saya yang dokter spesialis dalam yang ada di RSUD dan juga menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UNED terkonfirmasi positif, padahal tidak ada gejalanya, Pak. Tapi dia mengetahui persis tidak bisa tidur 2 hari 2 malam, Pak. Karena yang dilihat itu saturasi daripada pergerakan jantung dan napasnya itu, tidak bisa tidur. Akhirnya kebetulan saya punya teman yang pada waktu 2011 itu menjadi petugas haji bersama-sama di Mekah, bahkan kita ketemu dengan Syekh Sembul yang dari Jeddah itu kemudian beliaunya apa? WA saya, Ustadz tolong saudara kita sekarang menghadapi seperti ini. Pengalaman saya transfer, Pak. Saya transfer bahwa ayo Pak, kita lakukan seperti ini, kita doa bareng, lakukan baca ini. Alhamdulillah hari keempatnya itu sudah bisa tidur, Pak. Hari keempatnya bisa tidur. Padahal itu sudah pakai suntikan apa itu ya, bius itu apa, Pak, yang kalau untuk menidurkan itu gak mempan, Pak, karena pikirannya tadi itu. Kemudian kita support, kita dorong, alhamdulillah hari yang ke-7 dia sudah bisa mulai ada perubahan. Kemudian hari ke-9 sudah bisa untuk pulang isoman di rumah. Lah selesai itu ditelepon juga dokter spesialis anak, Pak, subhanallah, positif juga dengan istrinya. Bahkan yang satu kemudian dikirim ke Surabaya, Pak. Nah, maksud saya bahwa rasa cemas itu kalau tidak dikendalikan itu memang akan menghantui kita dan akan menjadi sumber daripada penderitaan dalam hidup ini, ya. Apakah nanti fisiknya atau rohaninya pasti akan mengalami itu. Nah, situasi sehat yang merupakan nikmat diberikan Allah itu juga kadang-kala membuat kita ketika kita itu diberi umur, ya, wa manu amirhu nunakisu fil khalqi, umurnya tambah tua, potensinya tambah lemah. Itu juga termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah ketika kita memiliki keimanan yang kokoh, kemudian punya kemauan untuk mengelola hati supaya jangan sampai kita itu dunia ini yang memang diciptakan oleh Allah sebagai tempat kita untuk menunjukkan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik dalam mensikapinya. Jadi yang paling baik dalam mensikapinya, mari kita menebar manfaat-manfaat itu sehingga kita tidak menjadi orang yang kehilangan pijakan mengenai kehidupan kita. Apa yang bisa dikerjakan sebagai kebaikan? Banyak hal yang diberikan Allah pada kita, ya. Di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, itu alat untuk melakukan kebaikan itu luar biasa. Alat untuk berbagi manfaat itu luar biasa. Karena itu mudah-mudahan ini dorongan untuk sharing. Selebihnya monggo kalau ada tanya jawab, monggo Bapak Ibu. Oke. Nanti kan jam 35 ya, Isya itu biasanya 18.35. Monggo kalau ada yang kita diskusikan. Jadi saya baru menyebut mengenai ujian yang harus kita hadapi. Itu ada rasa takut, rasa cemas, belum naksim minal amal wal anfus wasamarat. Kenapa orang itu cenderung melakukan perampasan hak orang, ya, karena dia takut bahwa ketika jatuh dalam kemelaratan, kefakiran, itu dia akan mengalami ketidaknyamanan. Padahal kita sudah dilatih dengan namanya puasa, bahkan puasa sunnah gitu ya. Puasa Senin, Kemis, puasa Ayyamil Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu kan sebenarnya untuk mengkondisikan bahwa nikmat-nikmat yang berserakan itu pada akhirnya akan kita tinggalkan semua. Dan kita harus menata diri kita untuk bersiap supaya tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, ya. Di alam barzakh itu memang alam di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain sudah. Di situ fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Mulai nampak perbuatan baiknya ya ditampakkan baik, perbuatan buruknya ya mulai ditampakkan buruk. Ya jare wong Jawa turu dhewe gak ono ewange. Ora bantal, ora kloso, panggonane nang jero guwa.
Monggo kalau ada yang mau didiskusi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas menghadapi kecemasan di situasi kondisi pandemi. Memang situasi pandemi ini membuat panik, membuat risau, membuat bingung, dan banyak fakta seperti itu. Yang ekonominya kuat jadi setengah lumpuh, bahkan lumpuh. Apalagi yang memang sudah pas-pasan tambah sekarang. Jadi tidak hanya nyawa, yang dipertaruhkan harus dijaga misalnya di situasi pandemi, tapi justru materi juga dipertahankan. Pertanyaannya ini kan lebih penting materi apa lebih penting nyawa? Begini Ustaz, apakah pandemi ini ujian? Apakah pandemi ini terapi khususnya buat umat Islam, atau ini azab? Kita tidak tahu bahwa barangkali Allah itu punya skenario besar terhadap dibalik pandemi ini. Kita kedepannya mau terjadi seperti apa, kita juga nggak tahu. Allah yang tahu. Tetapi faktanya, selain melumpuhkan tadi, sehingga iman juga sempat terlumpuhkan misalnya, yang sampai sekarang mungkin masih ada sisa seperti itu. Nah, yang tidak pakai masker, dia kena. Yang pakai masker, dia juga kena. Yang bukan kiai, kena. Yang bukan ustaz, kena. Yang ustaz, yang kiai juga kena. Yang tidak dokter juga kena. Yang dokter juga kena. Jadi rupanya Allah itu memilih, itu bukan karena masker atau tidak, ustaz atau tidak, kiai atau tidak. Berarti yang dipilih mungkin itulah yang terbaik. Nah sekarang bagaimana menurut Ustaz menghadapi situasi pandemi yang masih akan berjalan terus? Kalau tidak salah infonya sampai 2023 dengan mutasi virus yang macam-macam namanya. Bisa lebih gawat, bisa lebih parah, bisa juga landai. Apa yang harus kita persiapkan menghadapi kecemasan yang sampai sekarang masih ada? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak. Sangat betul sekali Pak ya, terkait dengan realita pandemik ini ya. Saya itu paling seken sebenarnya Pak. Saya kan nggak mau keluar sepanjang pandemik itu. Dan saya setiap keluar kemana saja yang namanya hand sanitizer, kemudian masker itu kita pakai. Tapi toh ujungnya saya kena. Ujungnya itu saya kena. Begitu saya kena itu saya berpikir, saya ini sampai ke masjid itu Pak, ke masjid itu karena memang di dalam edaran pimpinan saya itu nggak boleh, saya nggak ke masjid Pak. Sholat itu jamaah di rumah dengan keluarga, tak ikutin Pak. Tapi dari mana datangnya virusnya itu? Ternyata anak saya itu kan mahasiswa S2 di UNED. Nah, 2 hari di UNED itu ada 200 sekian yang terkonfirmasi. Kita nggak ngerti Pak. Lah anak saya itu pulangnya sampai jam 12:30 malam baru pulang. Kemudian hari ketiga dia punya batuk. Nah biasanya memang dia kan punya batuk, mulai kecil punya batuk. Kita nggak hiraukan, batuk biasa. Terus hari ketiganya ada panasnya Pak. Tak suruh bawa ke rumah sakit untuk swab. Alhamdulillah positif Pak. Begitu positif saya pindah rumah Pak. Sudah pindah rumah. Tidak pernah gaul dengan anak saya selama 2 pekan itu sudah nggak bergaul, sudah pindah rumah ya. Tapi tadi itu dari mana datangnya ya? Kok tahu-tahu saya itu kemudian ada batuk, kemudian panas 3 hari tidak turun,
lalu tubuh saya nggak enak. Dan ini kalau nggak periksakan, tak periksa, no Pak, nang klinik biasa, hasilnya negatif. Saya periksakan hasilnya negatif, tapi badan saya nggak enak. Saya lalu minta dirujuk untuk PCR untuk memastikan itu. Nah dari PCR itu kemudian diketahui ternyata Bapak di sini sudah mulai ada gelembungnya katanya gitu ya. Bapak ndak usah pulang, udah di sini aja, nginap di sini ya. Alhamdulillah nginap di sana. Nah begitu nginap itu kan otomatis semakin cemas tadi itu. Nah, jadi begini ya Pak. Yang pertama, kita harus berusaha untuk menjaga kehidupan kita melebihi dari lainnya. Ya, jadi misalkan tadi ekonomi itu kan menopang kehidupan. Esensi yang kita jaga adalah keberlangsungan kehidupan kita. Hifdzun nas. Jadi menjaga nafas kita supaya masih bisa untuk melekat. Nah, baru yang kedua hifdzul mal tadi itu, harta untuk menopang ini. Betul Pak, saya nggak bisa membayangkan kenapa sampai orang-orang itu nggak mau swab. Itu bukan hanya karena penyakitnya itu yang katakan bahaya menyebarnya. Nek wis divonis isoman Pak, saya merasakan sendiri. Saya ini kan punya pendapatan rutin Pak tiap bulan. Istri punya pendapatan rutin tiap bulan. Saya gak punya yang di-save-kan gitu, yang ditabung itu. Nek dikei isoman itu 14 hari saja. 14 hari saja. Iku ambekan teko sisi tadi itu. Wis ngene Pak. Kembang kempis. Padahal saya itu termasuk banyak orang yang mengirim Pak kepada saya itu. Termasuk ketika saya di rumah sakit itu, sampai petugas rumah sakit itu, siapa Pak Kusno ini? Kok hampir setiap 2 jam itu ada kiriman makanan, kiriman obat, kiriman buah gitu. Jadi selama 6 hari itu yang namanya makanan di situ, wong loronnya itu makannya nggak bisa enak itu aja. Nah, itu numpuk. Kita suruh bawa untuk pulang itu, bagikan ke orang-orang sana. Ya, subhanallah. Begitu keluar masih ada, Ustadz apa yang dibutuhkan, Ustadz apa yang diingini, Ustadz ingin apa. Itu masih Pak, komunikasi terus orang ngirimkan. Kemudian setelah dapat 1 pekan di rumah, itu kan orang sudah sembuh Ustadz ya, sembuh gitu ya. Kan udah nggak ada yang marketin gitu itu, udah kosong. Datang Satgas Pak, Satgas dari kabupaten bawa beras 5 kilo dan mie 1 dus kecil itu, bawa ke rumah, bawa itu. Nah, pengakhir kan bilang begini, kalau ngenteni ada bantuan begini sedang mati orangnya Pak. Mati bukan karena penyakit, yang mati kelaparan. Kenapa? Karena nggak bisa komunikasi dengan yang di luar, nggak bisa. Lalu kan bendera Pak. Menurut saya kan ada benderanya, bendera isoman gitu. Tadi kayak bendera Korea Pak, merah, putih, biru, gitunya. Nah, jadi jagalah nafas dulu, kemudian baru yang lain itu untuk menopang nafas. Yang kedua, memang pandemik yang masih cukup panjang ini, saya kira protokolnya harus kita ikuti Pak. Ya, ikhtiarnya harus tetap dijalankan. Tapi yakinlah bahwa memang Allah itu menginginkan adanya ketangguhan jiwa manusia ini. Jadi kalau jangan ditanya apakah itu hukuman pandemik ini bagi kita, bagi manusia, apakah peringatan gitu ya, apakah ujian, semua ada Pak. Semuanya ada Pak. Jadi kalau dia merupakan hukuman, itu bagi mereka yang melakukan tindakan kejahatan Pak. Kita nggak tahu ya, kasus ini kan bermula di Wuhan dengan berbagai macam peristiwa di sana. Kemudian ada sampai teori konspirasi global misalkan ya. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin saja.
Tapi kita nggak usah ikut-ikut yang begitu. Kenyataannya apa? Kita menghadapi realita yang harus kita sikapi dengan tepat. Ya. Jadi bagi mereka yang jahat ini adalah hukuman. Bagi mereka yang beriman ini peringatan agar kita lebih memantapkan iman kita. Ya. Nah, bagi umumnya manusia, apakah dia itu imannya kuat atau tidak, ini adalah ujian yang sikapnya akan dinilai oleh Allah, untuk diketahui oleh Allah. Ya. Jadi saya itu sebagai pimpinan ormas yang punya amanat dari pusat ke bawah itu nyampaikan kaitannya distancing macam-macam. Saya itu paling dibully sama warga saya, Pak. Umat saya itu banyak yang belum bisa menerima yang gini nih, Pak. Berjarak, kemudian sholat pakai ini. Pokok sampai walaqad adalla minkum jibilan katsira itu dikirimkan ke saya. Seolah-olah Pak Kusno itu bagian daripada kelompok setan. Ya, tapi saya tetap mengatakan ilmu itu memang menuntun kita untuk selamat secara logika, secara nalar, secara ikhtiari. Tetapi selamat itu pengertiannya apakah kemudian tidak kena penyakit itu berarti selamat, itu masih mengandung pemaknaan. Oleh karena itu kita ambil ajalah kita sedang diuji untuk ditingkatkan kualitas diri kita, dan kita sedang mendapatkan peringatan supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti prokesnya aja, Pak. Ikuti, karena apa? Hablum minannasnya dijalankan, hablum minallahnya juga dijalankan. Ya, walaupun jarak gini tetap kita ikuti aja. Kenapa? Sampai dengan ada putusan imam kita, ya. PBNU juga sudah memberikan petunjuk mengenai bagaimana kita sholat. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah ngasih tuntunan bagaimana kita sholat. Ya ayo latihan manut nanggone pimpinane, ojo nganggo pikirane dewe-dewe supaya gak beragam macam-macam anune niku nggih. Oke, matur nuwun nggih. Nggih. Bapak Ibu yang kami muliakan, masih ada 2 menit ya. Ya, 2 menit. Monggo kalau ada satu, nggih. Kalau enggak ya kita akhiri persiapan untuk salat Isya. Monggo kalau ada. Mboten-mboten nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wonten. Monggo. Monggo, monggo. Nggih, monggo. Oh nggih, monggo, monggo. Monggo, 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 monggo. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menggunakan paparan dari Pak Ustadz, ini kayaknya dengan hati Pak. Iya. Was-was juga hubungannya dengan hati. Berbuat baik juga dengan hati. Berbuat baik juga dengan hati Pak. Nah, hati ini kan bisa memberikan influence terhadap lingkungannya. Dan saya pernah baca bahwa hati ini ada energi hati yang bisa mempengaruhi di sekitarnya, bahkan bisa mempengaruhi secara langsung di sekitar berjarak sekitar 25 meter. Itu yang pernah saya baca, energi yang disebut dengan energi hati. Dan ini bagaimana tinjauan dari segi agama mengenai energi hati, mengenai keyakinan dan sebagainya yang berhubungan dengan energi hati. Ya. Karena orang berbuat baik juga akan mempengaruhi dalam lingkungan. Orang berbuat jelek juga akan mempengaruhi dalam lingkungannya karena ada energi hati. Was-was juga dari hati yang was-was juga, sehingga akan mempengaruhi juga mungkin di sekitarnya akan ikut was-was juga. Ini bagaimana tinjauan dari segi agama yang disebut dengan energi hati. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya tidak hanya 25 meter ya. Karena kalau kita itu melihat pengalaman yang terjadi dengan namanya telepati ya, sebenarnya hati manusia itu bisa untuk menembus ruang-ruang yang tidak bisa ditembus oleh yang lain ya. Oleh karena itu ada God spot di dalam hati yang merupakan kekuatan Tuhan
itu kalau kita isi dengan zikir dengan Allah, ya, zikir dengan Allah, maka energi positifnya tadi akan terus menguat. Sehingga kata Nabi itu, manusia yang beriman itu ada dalam dua kebaikan. Kebaikan yang telah ia kerjakan dan kebaikan yang hendak ia kerjakan. Gampangnya ini, jenengan tadi itu kan sholat maghrib, itu mengerjakan kebaikan. Jenengan sekarang ini dalam kebaikan. Kenapa? Menunggu untuk sholat isya. Nah, makanya tadi di dalam Al-Qur'annya disebut faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika orang itu tidak pernah berhenti dari aktivitas, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, kemudian setiap aktivitasnya dipersembahkan kepada Allah, maka orang ini akan selalu dalam kebajikan. Maka hati yang selalu dalam kebajikan itu akan mendorong semua yang ada menjadi baik. Makanya di dalam hadis qudsi itu, ana indan doni abdibi, aku ada dalam keyakinan hambaku mengenai aku. Nah, jadi insya Allah kalau kita zikirnya kuat, ingatnya dengan Allah itu kuat, kemudian itu akan menjelma jadi good spotnya di hati kita, maka kita bisa tidak hanya tadi itu, tidak hanya 25 meter ya. Jadi ada kalimat wa alamna miladuni ilma, dan aku akan ajarkan kepadanya dari sisiku akan pengetahuan, seperti Nabi Khidir yang menjadi guru daripada Nabi Musa. Ya, bisa menembus terhadap masa yang akan, kini dan masa lalu. Ya. Baik, yang penting hilangkan was-was dengan cara zikir yang diperkuat. Insya Allah kalau zikirnya kuat, was-wasnya menjadi lemah dan hilang sama sekali. Mudah-mudahan kita semua diberi hati yang sabit, hati yang kekeh, yang kokoh, dan mudah-mudahan hati kita adalah hati yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan keridhaan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'maka mazidah. Ya Rabbana kal hamd kama yanbaghi jalali wajhil karim wa azimi sultanik ya ghani ya hamid ya muti ya mu'in. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin minal afati wa nikmah, wa minal hammi wa minal gummah, wa minal bala wal musibah, wa minat ta'un wal kurunah birahmatika ya arhamar rahimin. Yasir umurana wa khasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.